saudara-saudari, senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Walaupun masih dalam posisi beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita, tidak melemahkan iman kita. Saya menyapa bagi kita semua yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan, Bapak Ibu sedang tidak menonton. Oleh karena itu, mari kita berinteraksi Bapak Ibu. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan Alkitabmu Bapak Ibu. Demikian juga, persiapkan juga apa yang akan kau beri nanti yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mulai pada kita. Setiap jemaat Tuhan, kami undang untuk bersatu. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita minta kuasa Roh Kudus hadir. Kita mengamini, kita mempercayai bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam ibadah kita. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita, oleh karena kita sudah menikmati kasih-Nya, kita mengangkat satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Engkaulah Yesus, kekasih jiwa. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau dipenuhi. Mari kita katakan, saat indah. Engkau Yesus,
Satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan, bahkan kesehatan, serta nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Sehingga kami masih berkumpul, beribadah di tempat kami masing-masing. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami percaya Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ibadah ini menjadi hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah firman yang kami dengar juga nanti akan menguatkan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari kita mengangkat satu pujian. Mari kita katakan syukur bagi Tuhan. Mari kita katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita merasakan kasih dan setia-Nya. Mari kita katakan kecaplah dan lihatlah. sama-sama membacakan responsoria. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan persembahan pujian dengan judul Yesus Engkau Juru Selamatku. Bapak Ibu saudara-saudari, kami akan mempersembahkan pujian Yesus Engkau Juru Selamatku. Kiranya pujian ini menguatkan kita semua di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan. Kita percaya Yesus akan Berjalan
masih tetap berdiri, mari kita membaca responsoria kita pada pagi hari ini. Diambil dari Mazmur 116, Mazmur 116 ayat yang pertama sampai yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Sekali lagi, Mazmur 116 ayat yang pertama sampai yang keempat, 12 sampai ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacanya terlebih dahulu. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat yang ke-12. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membukakan ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari kita bersama-sama di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum berdoa syafaat yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Ali Bakar, mari kita kembali memuji Tuhan. Doa kami, mari kita mengatakan dengan pujian ini, kita mau berdoa bagi Indonesia. Mari kita katakan syukur untuk setiap rencana dan rancangan yang ini. Dalam satu tubuh kami bersatu
Yesus Kristus. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan berkat Tuhan yang tiada berkesudahan hingga sampai hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu, dan kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-Mu akan selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat hari ini di dalam doa syafaat kami mau menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Kami rindu Tuhan agar kiranya Engkau boleh mendengar setiap seruan hati kami yang boleh kami nyatakan lewat permohonan kami di dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar di tengah-tengah menyebarnya wabah virus corona ini, biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh Tuhan pelihara, Tuhan boleh jaga, sehingga Tuhan tetap boleh melindungi kami, menjauhkan kami dari segala virus corona yang dapat mengganggu kesehatan kami. Kami mohon supaya Tuhan yang boleh menjaga kami, Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, bahkan seluruh keluarga kami, agar kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan juga kiranya yang memberkati dan memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat menyelesaikan virus corona ini, agar vaksin boleh segera ditemukan sehingga virus corona ini dapat berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk setiap para ilmuwan supaya Tuhan yang boleh memberkati, memberikan hikmat bagi mereka, supaya Tuhan yang boleh memberkati dan menolong mereka untuk dapat menemukan vaksin yang dibutuhkan untuk dapat menghilangkan virus corona ini di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap para dokter, perawat, tenaga medis, supaya Tuhan yang boleh memberikan kesehatan bagi mereka dan kekuatan di dalam jalankan tugas mereka, supaya mereka juga tidak takut, tidak khawatir, tetapi mereka juga boleh melayani dengan sepenuh hati. Tuhan yang boleh menjaga mereka sehingga mereka juga dijauhkan dari virus corona, sekalipun mereka boleh merawat orang-orang yang terkena virus corona ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami musibah ini, Tuhan, yang terkena virus corona ini, supaya Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan bagi mereka, pengharapan di dalam Tuhan, supaya mereka juga boleh dikuatkan, mereka boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka tidak mengalami putus asa, mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu juga sebentar lagi akan kami dengarkan, supaya Tuhan juga boleh memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga iman kami juga boleh dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dia juga boleh berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan, sehingga kami juga boleh diberkati, diberikan kekuatan iman lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, sehingga kami juga boleh menjalani hari-hari kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami mendengarkan nantinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa kami, kiranya Tuhan boleh mendengar setiap seruan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Rahnar Panjaitan. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, dengan mengangkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 193. Kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Mari kita katakan, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, menyatakan kebenaran, kasih, dan damai yang ada. Bersatu
Perenungan kita pada Minggu Paskah yang ketiga ini mengambil satu tema, inspirasi Paskah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman, kita bersatu dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman. Biarlah Engkau yang hadir bagi kami dalam keterbatasan visual kami. Engkau juga ya Bapa yang menyempurnakannya. Engkau yang memakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman yang diperdengarkan ini ya Bapa adalah firman Tuhan, satu berita kebangkitan yang menggugah inspirasi kami yang baru untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami bahwa Kristus telah bangkit. Pimpin kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mohon sabda. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Paskah yang ketiga ini satu inspirasi, satu dorongan kekuatan Paskah yang harus kita miliki, sebagaimana yang termuat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1 pasal 15 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, yang nanti dilanjutkan ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita, dan berbahagialah kita yang telah mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah satu kemenangan. Paskah kebangkitan Kristus menang atas maut. Dan maut itu sendiri tidak lagi menguasai hidup manusia. Maut itu tidak lagi sesuatu yang sangat menakutkan. Sehingga sebagaimana Paulus katakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Apa yang dikatakan Paulus adalah apa juga yang harus kita katakan. Kita juga dapat mengatakan sengat maut tidak ada lagi, karena sudah patuh dalam kuasa kebangkitan. Tetapi menarik di sini, dalam ayat yang ke-26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir ini berarti ingin menunjukkan kepada kita sekalian, sebelum kematian, sebelum kebangkitan, ada musuh yang dikalahkan terlebih dahulu, yang harus kita miliki bersama. Mengapa kita memiliki bersama? Mengapa harus kita kalahkan? Sebagai ungkapan syukur atas Kristus yang bangkit bagi kita. Paulus katakan bahwa apa yang akan engkau lakukan itu dari teladan yang Yesus lakukan bukan
bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran firman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan menjadi kekuatan pribadi iman saya. Kristus pergi. Ini menunjukkan dalam kebangkitan berarti Kristus memiliki kehidupan. Itu yang menguatkan pernyataan ini, yang membuat saya percaya kepada Kristus karena ada kehidupan yang pasti. Andai kata tidak ada kebangkitan, apa bedanya? Andai kata tidak ada kebangkitan, sama saja sia-sia, percuma, nggak berarti sama sekali. Tetapi justru karena ada kebangkitanlah menjadi sesuatu kekuatan, keyakinan hidup dalam Kristus karena ada kebangkitan. Karena ada hidup yang dijanjikan, hidup surgawi. Inilah yang menguatkan satu keteguhan iman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali kepada ayat yang ke-26. Musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Berarti ada musuh yang juga harus kita kalahkan sebelum maut itu sendiri. Kita melihat bersama. Yang pertama, bagaimana Yesus menjalani penderitaan. Ketika dia harus menghadapi penderitaan sebelum ditangkap, sebelum disidang, dan sebelum mati di kayu salib, ada satu proses yang terjadi. Penyerahan diri ke dalam tangan Allah Bapa yang mengutusnya. Kita melihat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada satu doa yang sungguh luar biasa, doa yang sangat mendalam. Ya Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Seandainya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau ditanyakan kepada kita masing-masing, kepada pribadi, siapa sih yang mau hidup dalam penderitaan? Siapa sih yang mau menerima penderitaan? Apalagi penderitaan yang seperti Yesus lakukan, yang Yesus alami sendiri. Secara manusiawi, Yesus mengatakan, seandainya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Satu pergumulan yang berat dalam penderitaan yang harus dia jalani. Sehingga dengan gemetar, kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24, dengan gemetar sampai-sampai meneteskan keringat yang seperti bercucuran darah, dia harus menghadapi penderitaan ini. Apakah dia berhenti? Stop. Andai kata cawan ini lalu
adalah sesuatu yang menguatkan dia untuk melanjutkan doanya, yang menunjukkan siapa diri dia yang sesungguhnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani dalam hidupnya terungkap dari doanya ini. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki atas diriku. Satu penyerahan diri melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah, bukan kehendakku. Ini ingin mengungkapkan kepada kita bersama bahwa ternyata hidup itu kadangkala tidak seiring sejalan dengan apa yang telah kita rencanakan. Kadangkala meleset dengan apa yang telah kita susun. Malah kadangkala justru kehendak Allah itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kalau demikian yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ditawarkan pilihan. Kadang-kala kehendak Allah itu bertentangan dengan kehendak kita. Kita ditawarkan untuk memilih kehendakku atau kehendak Allah. Gampang kalau kehendak Allah itu sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang mudah. Tetapi bagaimana kalau kehendak Allah itu seperti yang harus Yesus jalani, menyakitkan, pahit, berat, sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan? Apakah kita mau? Apakah kita mau? Kalau yang gampang, yang mudah, oh bisa saya mau. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, enak tidak enak, manis atau pahit, kehendak Allah itu yang harus dijalani. Itulah satu inspirasi dari kekuatan Paskah, kekuatan kebangkitan Kristus yang mengajak kita bersama dengan iman berjuang melakukan penyangkalan diri, menjalani apapun juga yang dikehendaki oleh Allah, betapapun itu tidak sama sekali sesuai dengan harapan kita. Melakukan kehendak Allah, itulah catatan pertama dari kemenangan Paskah. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Inspirasi Paskah yang pertama untuk kita adalah memenangkan diri, melakukan kehendak Yesus Tuhan kita. Maut sebagai musuh yang terakhir, berarti ada lagi sebelum maut yang kedua. Ketika Yesus disalibkan, ada satu pernyataan yang menggugah banyak orang, yang sepertinya pernyataan konyol, pernyataan yang tidak mungkin, pernyataan yang mengada-ngada. Ketika
Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, ada satu pernyataan yang sungguh luar biasa. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bayangkan, andai kata diri kita mengganti Yesus di atas kayu salib, apakah ucapan yang sama juga keluar? Atau justru sebaliknya, mengumpat, mencaci maki, melontarkan segala sesuatu? Bukankah sesuatu yang wajar di saat kita dikecewakan, di saat kita disakiti, di saat kita disingkirkan? Wajar kan memunculkan perasaan sakit karena dilukai. Wajar kita dikuasai perasaan-perasaan yang berkonotasi kepada hal perbuatan negatif, yang pada puncaknya kita lampiaskan itu mungkin dalam bentuk tindakan dendam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukan umpatan, bukan cacian, bukan kemarahan yang keluar di atas kayu salib, bukan, tetapi ya Bapa, ampuni mereka. Ya Bapa, terimalah seruanku ini. Hidup kita tidak lepas dari luka. Dalam hidup kita berhadapan dengan rasa sakit. Dalam hidup kita menjumpai kekecewaan. Dalam hidup mungkin kita menjumpai peninggian. Dalam hidup kita menjumpai tekanan. Sekalipun kita berbuat baik, sekalipun kita berbuat baik, kebangkitan Kristus satu inspirasi, satu kekuatan untuk kita meninggalkan kebiasaan hidup lama manusia, menyimpan rasa sakit hati, menyimpan amarah, menyimpan emosi, menyimpan dendam. Kita tanggalkan dan berganti kulit dan rubah dan tindakan. Bapa, ampuni mereka dan mampukan aku menerima mereka. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah membalas caci maki dengan umpatan. Kalau itu yang terjadi, apa bedanya kita? Apa bedanya kita? Kita telah menerima kebangkitan. Berarti kebangkitan itulah yang harusnya menghidupkan kita dan kita hidup di dalamnya, mengulurkan tangan, memberikan pengampunan, memberikan suatu damai sejahtera, cinta kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Berarti masih ada sebelum sampai kepada maut. Dan yang ketiga, pada puncak penderitaan Yesus di atas kayu salib, detik-detik dia menghadapi kematian, ada sesuatu yang sungguh luar biasa terjadi dalam arti satu tindakan yang dia sampaikan, yang dia tunjukkan.
Dalam Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27, bagaimana Yesus ketika dia akan menjelang kematiannya menghadapi ini semua, dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu. Ibu, inilah anakmu." Dan dia berkata kepada murid yang lain, "Inilah ibumu." Satu pernyataan, satu tindakan di saat dia membutuhkan pertolongan, dia mengatakan, "Ibu, ini anakmu dan inilah ibumu." Apa yang terjadi? Yang selanjutnya dikatakan dalam kisah perjalanan para murid bahwa Ibu Maria hidup bersama-sama dengan mereka. Bayangkan juga ketika luka, ketika penderitaan, ketika terdesak, ketika situasi yang sedang menjepit, ketika persoalan yang begitu membesar, yang menakutkan. Bukankah kecenderungan diri kita, diri kebanyakan orang adalah menyelamatkan aku dulu, tertuju kepada diri sendiri, bersifat egosentris. Segala sesuatu perbuatan mengarah kepada diri dia, bagaimana dia bebas, bagaimana dia tercukupi, bagaimana dia dapat menikmati segala sesuatunya. Tetapi ini terbalik. Dalam situasi yang demikian, Yesus justru tidak kehilangan perhatian dan perbuatan kepedulian terhadap sesama. Dia tidak menghilangkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah anakmu, inilah ibu. Bagaimana hidup orang-orang yang dia tinggalkan itu tidak menjadi terlantar. Tetap ada satu ungkapan pernyataan yang harus dijalani, bahwa kasih perhatian bersama terjadi. Luar biasa. Bayangkan ketika penderitaan itu menghampiri diri kita, ketika masalah itu datang, ketika situasi mencekam, situasi tidak menentu, menimbulkan kekecewaan, kegelisahan dan rasa takut, apa yang kita lakukan? Wah, situasi saat ini, ketika ada COVID-19, begitu banyak orang membawa masker, begitu banyak orang memborong bahan makanan, bahan pokok untuk dia simpan, untuk jangka kehidupan dia dan keluarganya. Dia tidak peduli lagi. Dia mau tahu dengan ada di sekitarnya, dengan ada yang sekelilingnya. Yang penting aku dapat, yang penting ada yang tersimpan, yang penting semua terjamin untukku, dan setelah itu orang dekatku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus menginspirasi kita. Dalam situasi demikian dia tetap menunjukkan kepedulian. Itulah Paskah sesungguhnya. Kebangkitan Kristus mendorong, menginspirasikan kepada kita dalam situasi yang luka, situasi yang kalut, situasi yang duka, dan situasi apapun juga.
Paskah ini, bagaimana kita mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bersyukur dan kita imani Allah akan mencukupkan segala sesuatu bagimu. Engkau tidak akan berkekurangan sedikitpun ketika tanganmu itu terbuka untuk aku. Aku tidak berpakaian, aku tidak memiliki alas, aku tidak memiliki jas, aku tidak memiliki kasur, aku tidak memiliki rumah. Di situ aku berada, di situ engkau datang. Ulurkan tangan. Mereka membutuhkanmu dalam situasi apapun juga. Paskah kebangkitan Kristus bukan hanya menang atas kematian dan maut, tetapi Paskah juga kebangkitan Kristus adalah kemenangan terhadap melakukan kehendak Allah atas kehendak diri kita. Kebangkitan Kristus adalah juga kemenangan di mana kita mampu memberikan pengampunan dan kasih. Kebangkitan Kristus, Paskah, kemenangan atas munculnya kepekaan hati nurani kita, kepedulian kita kepada sesama dalam kehidupan kesusahan mereka. Yesus bangkit, inspirasi untuk kita bersama. Jangan sia-siakan kebangkitan Kristus, karena engkau telah menerima kebangkitan itu. Hiduplah di dalamnya, menjadi orang yang senantiasa berkemenangan. Paskah adalah inspirasi bagi kita untuk berbuat sebagaimana Yesus lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Biarlah ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa, walaupun itu sangat menyakitkan, pahit, dan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami percaya ada kemenangan yang Engkau janjikan. Mampukan kami juga itu untuk dapat mengulurkan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Mampukan kami untuk dapat menyampaikan suara kasih kedamaian bagi orang-orang yang mengecewakan kami, bagi orang-orang yang menyingkirkan kami. Biarlah ya Tuhan, pengampunan yang Kau berikan kepada kami menjadi tidak sia-sia. Biarlah kami juga mampu untuk alat Tuhan memberikan pengampunan. Maka hidup pengampunan yang Kau berikan menjadi berarti bagi kami. Dalam situasi saat ini Bapa, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran muncul sejak kami. Tetapi ketika kami melihat Kristus disalibkan, mampu berbuat kasih, biarlah dalam situasi apapun juga hati nurani kami terbuka untuk melakukan sebagaimana Yesus lakukan, mengulurkan tangan terhadap sesama. Kami bersyukur ketika kami percaya mencari kerajaan Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan bagi kami. Terpujilah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan
Dan untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya, Bapak Ibu, kita kembali mengangkat pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 85, Betapa Indah Harinya, sambil mengumpulkan persembahan. Kami terus mengingatkan Bapak Ibu, setelah persembahan yang kita kumpulkan di rumah masing-masing, kita bisa mengirimkannya melalui rekening gereja atau melalui amplop diserahkan ke kantor gereja, atau juga Bapak Ibu menyimpannya sampai semua situasi aman. Jadi ada beberapa cara yang boleh kita bisa lakukan. Mari kita terus melayani Tuhan dengan pemberian kita. Mari kita kembali memuji Tuhan. Mari kita katakan, betapa indah harinya. Kita akan pujian ini bersama. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doksologi, berkat, dan amin amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu yang menguatkan, menghiburkan, dan memampukan kita menjalani hari-hari kita saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Kami terus mengingatkan, tetap jaga kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan, stay at home,